Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Astuti, mahasiswi Universitas Terbuka, UPBJJ Pekanbaru Riau dengan NIM 8565226674. Di sini saya akan membuat sebuah video guna untuk menyelesaikan satu tugas mata kuliah pada modul 6, kegiatan praktikum 1 yang berjudul jenis dan bentuk gelombang. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mengamati bentuk gelombang menggunakan alat sederhana. Yang kedua, mengetahui jenis gelombang transversal dan longitudinal. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan bentuk gelombang pada selinki, kabel listrik, dan karet. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada selinki, kemudian yang kedua ada karet gelang, yang ketiga ada kabel listrik. Gelombang adalah getaran yang membuat dan membawa energi tanpa memindahkan zat perantaranya secara tetap. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Pertama yaitu menggunakan selinki. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pegang kedua ujung selinki, kemudian gerakkan salah satu ujung selinki maju mundur secara perlahan. Amati bentuk gelombang yang terjadi dan catat hasil pengamatan. Pada percobaan menggunakan selinki, gelombang yang terbentuk beberapa rapatan atau bagian pegas yang saling mendekat dan renggangan bagian pegas yang saling menjauh. Bentuk gelombang seperti ini menunjukkan bahwa gelombang yang terjadi adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal memiliki ciri utama yaitu arah getaran partikel medium sejajar atau searah dengan arah rambat gelombang. Saat salah satu ujung selinki didorong dan ditarik sepanjang arah pegas, terlihat rapatan dan renggangan bergerak sepanjang selinki. Meskipun gelombang merambat dari satu ujung ke ujung lainnya, setiap bagian pegas hanya bergetar maju mundur pada arah yang sama dengan arah rambat gelombang. Kesimpulannya, percobaan dengan selinki membuktikan bahwa gelombang longitudinal ditandai oleh adanya rapatan dan renggangan, serta arah getaran medium yang sejajar dengan arah rambat gelombang. Percobaan yang kedua yaitu menggunakan kabel listrik. Bentangkan kabel listrik, kemudian gerakkan salah satu ujungnya kabel ke atas dan ke bawah. Amati arah rambat gelombang dan catat bentuk gelombang yang terbentuk. Pada percobaan menggunakan kabel listrik, terlihat bentuk gelombang berupa puncak dan lembah. Bentuk ini menunjukkan bahwa gelombang yang dihasilkan adalah gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getaran mediumnya tegak lurus terhadap rambat gelombang. Saat salah satu ujung kabel digerakkan ke atas dan ke bawah, bagian-bagian kabel ikut bergetar naik turun. Namun, gelombang yang terbentuk merambat sepanjang kabel ke arah samping atau mendatar. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa gelombang bergerak ke samping, sedangkan getaran kabel terjadi ke atas dan ke bawah. Hal ini membuktikan ciri utama gelombang transversal yaitu arah getar tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Kesimpulannya, percobaan menggunakan kabel listrik menghasilkan gelombang transversal yang ditandai dengan adanya puncak dan lembah. Gelombang merambat ke samping sementara partikel medium kabel bergetar ke atas dan ke bawah sehingga arah getaran dan arah rambat saling tegak lurus. Percobaan yang ketiga yaitu menggunakan karet gelang. Percobaan menggunakan karet gelang, karet ditarik kemudian digetarkan ke atas dan bawah sehingga terbentuk getaran. Gelombang yang dihasilkan termasuk gelombang transversal karena arah getaran karet gelang naik turun atau tegak lurus terhadap arah rambat gelombang yang bergerak sepanjang karet gelang. Ya, bisa diperhatikan ya. Kesimpulan pada percobaan karet gelang membuktikan bahwa
Gelombang transversal memiliki arah getaran yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang serta dapat membawa atau merambatkan energi tanpa memindahkan materi secara keseluruhan. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya lakukan pada percobaan kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.